magnet rezeki. Satu sama terhubung. Oke, nah kemudian hadis yang ketujuh, wan Jarir ibni Abdullah, ya. Oh, ini di sini Jarir tapi diartikan di sininya Harir. Di sininya Jarir, ya. Mungkin ada kesalahan titik. Yang mana nih yang benar? Radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man yuhramil rifq yuhramil khaira kullah. Nah, ini cakep banget. Barang siapa yang tidak punya sifat lemah lembut, maka ia tidak mendapatkan semua jenis kebaikan. Masya Allah. Ya, jadi kalau kita nggak punya kelemah lembutan, itu kita nggak bisa dapetin macam-macam. Jadi kalau kita nggak punya sifat lemah lembut, itu semua jurus-jurus di magnet rezeki yang 101 jurus itu hilang semuanya. Kita udah nggak bisa dapetin semuanya. Jadi kalau seandainya ilmu terumbu karang itu nggak kuasai benar-benar gitu ya, itu yang lainnya nggak akan pernah bisa kita jalankan. Oke, kita lanjut. Abu Hurairah, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anna rajulan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ausini. Jadi ada seorang sahabat yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia minta dinasihati, ya. Kepada dia ngomong kepada Nabi, ausini qala la taghdab, ya, nasihati aku atau wasihati aku, jangan marah. Beliau mengulanginya beberapa kali, ya. Faradat damiraran, ya, dia diulangi berkali-kali. Qala la taghdab, jadi jangan marah. Diulangi beberapa kali. Oke, itu hadis masyhur kalau itu la taghdab walakal jannah. Kemudian ada juga ini hadis, ya. Nah, ini innallaha katabal ihsan ala kulli syai'in. Sesungguhnya Allah mewajibkan ihsan, berbuat baik dalam segala hal. Nah, ihsan di sini, ya, itu bisa bermakna, ya, melakukan kebaikan yang sempurna gitu. Melakukan kebaikan yang sempurna, atau kalau dalam bahasa ini tuh profesional gitu ya. Nah, di sini Allah menyebutkan Rasulullah SAW itu menggunakan kata kataba. Kataba itu wajib. Nah, jadi kita tuh katabal ihsan, ya, katabal ihsan ala kulli syai'. Ini ada yang nanya, Ustadz, sama nggak dengan yang ditakhrij Syekh Nasiruddin Albani? Sama aja, yang penting gini, ya. Yang penting Riyadhus Shalihin gitu. Cuma ini dia ditakhrij oleh, ya, ini ada Mustafa Al-Bugha, Muhyiddin Mistu dan seterusnya. Kalau ini kan dia nggak punya pretensi apapun, ya, nggak punya pretensi politik, nggak punya pretensi apa, cuma ilmu aja, ya, yang saya ini kan, ya, kadang-kadang ada yang ada pretensi gitu, ada kecenderungan, ya, semuanya oke-oke aja, sah-sah aja, ya, bagus-bagus aja kok. Nah, jadi di sini fa idza qataltum fa'ahsinu. Jadi kalaupun ngebunuh gitu. Jadi kalaupun ngebunuh, maka membunuhlah dengan cara yang baik. Ya, fa idza qataltum. Nah, ini yang saya sebutkan tadi. Terus kalau para sahabat berperang itu gimana? Sahabat itu berperang dengan fa idza qataltum fa'ahsinu al-qitlah. Jadi dia membunuh dengan bunuh yang baik kalaupun seandainya perang gitu ya. Ya. Wa idza dzabhtum fa ahsinu dzibha. Kalau menyembelih, maka menyembelihlah dengan cara yang paling baik. Gitu ya. Karena kelembutannya itu, gitu ya. Karena kelembutannya itu dan akhirnya melahirkan sifat-sifat yang baik gitu, profesional. Hendaklah kamu menajamkan senjatanya dan merebahkan binatang yang akan disembelih dengan baik gitu, dengan sopan gitu ya. Yang udah nggak mungkin lah logika umat Islam itu ayam atau saya pernah ngelihat videonya gitu ya, itu dimasukin ke dalam mesin, ya, kemudian dijatuhin, kemudian langsung digiling aja tuh pakai mesin gitu. Itu udah nggak ada dalam Islam itu, ya.
Itu nggak boleh dalam Islam seperti itu, gitu ya. Itu direbahkan, disembelih dengan baik. Bismillahi Allahu Akbar. Jadi semuanya, dan pisaunya harus tajam banget, pastikan gitu kan. Mengasahnya itu ya itu dengan sangat-sangat bagus banget gitu ya. Seperti itu ya. Oke. Kewajiban untuk melakukan segala hal dengan cara yang baik sampai ketika menyembelih binatang atau membunuh binatang yang mengganggu. Hendaknya binatang itu sebenarnya ya. Seperti itu ya. Dan tidak pula menyeretnya ke tempat penyembelihan dengan kasar. Itu ya. Jadi kayak narik gitu kan, pada saat nanti kan bentar lagi kurban tuh gitu kan. Itu jadi ujian buat kita. Apakah kita gitu menjadi orang yang lemah lembut terhadap hewan aja harus begitu, apalagi kepada manusia. Terus kemudian kalau anak nakal gimana Pak Nas? Ya anak nakal dihadapinya dengan lemah lembut gitu. Saya juga kan anak saya 6, ada aja yang nakal-nakal gitu ya, nakal apalagi sekarang ini gitu kan, nggak gampang gitu kan, mereka pegang iPad lah, pegang handphone lah gitu kan, masuk ke kamar dikunci gitu kan. Tapi kamar kita nggak ada yang boleh punya kunci gitu kan. Jadi kalau kita bebas masuk ke anak-anak ya, kecuali kalau saya ketok dulu gitu kan, anak-anak saya perempuan gitu ya. Tapi kalau seandainya kepergok gitu ya, ya udah ya sini. Coba buka garpu tala gitu kan. Saya buka garpu tala. Ya. Coba buka garpu tala. Ya. Dapat tuh, akhirnya dapetin ayatnya, terus kemudian akhirnya ya udah, kita pelukan ya, nak janganlah kayak gitu nak ya. Kasihan kamunya nak. Jadi bukannya kita tuh marah gitu, kita kasihan kamu mau jadi apa nak kalau seandainya kamu nggak mau kalau kamu terpengaruh sama komik-komik apa segala macam seperti itulah. Tapi kitanya tuh lemah lembut dulu gitu ya. Jadi guru apalagi ya. Guru aduh mesti lemah lembut banget. Ya. Oke, kita lanjut. Wa Aisyah radhiyallahu anha qalat ma khayyara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sini panjang sekali ya. Setiap kali Rasulullah SAW diberi pilihan antara dua hal, beliau memilih yang paling ringan di antara keduanya. Selama pilihan itu bukan dosa, ya. Bila pilihan itu berupa dosa, beliau adalah orang yang paling jauh darinya. Rasulullah tidak pernah marah untuk dirinya sendiri, namun beliau marah. Nah, ini ya. Jadi ini ada seimbang. Beliau marah untuk Allah Ta'ala bila hukum Allah dilanggar, ya. Tapi penyikapannya tetap lembut gitu ya. Rasulullah tidak pernah marah. Sini ya. Wa man taqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li nafsihi fi syai'in qattu illa antuntuhaka hurmatullah ya, kehormatan Allah, fayantakimallahu lillahi ta'ala ya. Jadi kalau seandainya hukum Allah dilanggar itu, baru kemudian Rasulullah SAW marah. Cuma marahnya itu ya marahnya tuh cuma, kalau saya gini ya, teman-teman jangan latihan ini dulu deh ya, karena kita tuh nggak bisa bedakan marah karena Allah atau marah karena diri sendiri, tuh nggak bisa bedain ya. Latihannya apa dulu? Latihannya tuh lembut dulu ya. Jadi jangan akhirnya ini dijadikan sebagai rujukan hadis ini gitu kan, boleh marah gitu kan, ini nih Allah dilanggar gitu kan ya. Ya nanti dulu gitu kan, jangan-jangan cuma persepsi ente sendiri gitu, jangan-jangan gitu ya. Makanya ya kayak misalnya gitu kan, ngelihat anak kita berdosa misalnya gitu kan, misalnya nauzubillah ya gitu kan, minum minuman keras misalnya ada gitu kan, ini kamu melanggar perintah Allah gitu kan, ayah tuh nggak marah sama kamu, ayah marah karena kamu melanggar perintah Allah. Ya nggak gitu juga kan. Lah kan yang si anak itu yang melakukan ketidakbaikan. Yang harus kita lakukan, kasih kesempatan dulu ke anak untuk bertaubat. Ya, kita deketin, kita peluk gitu ya. Ya, seperti itu. Nah, jadi ini jangan dipakai dulu. Jangan dipakai dulu. Tapi yang dipakai itu yang lemah lembutnya dulu. Karena kita nggak bisa membedakan. Ya, marah karena Allah tuh kita nggak ngerti gitu kan. Kayak apa marah karena Allah gitu. Ya.
kayak apa gitu marah karena Allah itu? Ini Pak Nas gitu kan, kita nggak rela gitu kan, apa namanya, eh, partai ini menang gitu misalnya gitu ya. Lah terus ya kalau Allah udah takdirkan menang mau gimana? Ya. Dan nggak usah juga dihubung-hubungkan dengan ini kaitannya dengan apa namanya, hukum Allah dilanggar. Ya, kita kadang-kadang kita kepancing sama emosi, kepancing sama media, kepancing sama sosial media gitu loh. Udah, kalau saya prinsipnya begini, saya nggak ngelihat, saya bilang gitu aja udah, gitu ya. Saya nggak ngelihat. Kayak Rasulullah SAW. Rasulullah tuh pernah satu ketika, ya, Rasulullah itu pernah suatu saat itu ada orang lari nih, gitu kan, lari gitu kan, Rasulullah lagi duduk gitu kan. Nah pas lari itu ketakutan gitu kan, Rasulullah pindah gitu, pindah duduk gitu kan, ya. Kemudian bener ada orang yang ngejar, maaf ya Rasul, maaf, tadi ngeliat nggak ada orang lewat di sini. Sejak saya duduk di sini, kalimatnya nih, sejak saya duduk di sini, saya nggak ngeliat ada orang yang lari. Kelihatannya bohong ya, tapi gini, Rasulullah jujur, Rasulullah ingin melindungi orang, tapi dengan cara yang jujur. Bagaimana caranya gitu? Ya, caranya adalah Rasulullah duduk, lalu kemudian mengatakan sejak saya duduk di sini, saya nggak pernah ngelihat orang. Pelajaran yang kita ambil tuh bukan pelajaran siasahnya. Oh, kalau kayak gitu kita bersiasat gitu, enggak. Tapi pelajaran cuek aja kalau kita nggak ngelihat, ya. Kalau kita nggak ngelihat nih dengan mata kepala sendiri gitu kan, nggak usah peduliin, ya. Kita nggak ngelihat nih dengan mata kepala sendiri nih, jangan dipedulikan. Contoh begini ya, kemarin tuh kan ada rame tuh, panas gitu kan, itu ada 700 ya, 700 KPPS yang meninggal dunia gitu kan, itu dibunuh tuh, wah begini gitu kan. Nah, saya sederhana aja ngomongnya, saya nggak ngelihat, udah gitu doang. Kelihatannya cuek ya, kelihatannya nggak peduli gitu dengan urusan negeri gitu. Enggak, kata siapa? Itu orang yang paling peduli gitu. Orang yang paling peduli adalah dia peduli dengan apa yang dia bisa lakukan. Yang saya bisa lakukan apa? Memotivasi, ya, memberikan yang terbaik gitu kan. Kemudian menjaga ya kebaikan, nilai-nilai kebaikan agar tetap bertahan gitu. Itu yang saya bisa lakukan. Sementara yang saya nggak lihat, saya cuma sederhana aja ngomongnya, saya nggak lihat, udah gitu aja. Tapi kan, nah yang kayak gitu-gitu tuh, ya. Akhirnya kita masuk ke apa namanya media, kita lihat. Nah ini ada kalimatnya nih ya. Pak Nas berbohong demi kebaikan? Enggak, bukan gitu maksudnya. Jadi yang dilihat jangan berbohongnya, ya. Tapi sifat Rasulullah SAW yang nggak mau tahu urusan orang, gitu loh. Daripada Rasulullah nanti ikut terlibat dalam urusan orang, mendingan Rasulullah pindah. Terus kemudian setelah itu apa? Ya udah, sejak saya di sini saya nggak ngelihat orang. Ini artinya kita jangan ngurus urusan yang kita nggak bisa urus. Ngapain? Ya kayak urusan COVID ini. Urusan COVID, oke, kita tahu, dapetin informasi gitu kan. Ya saya juga nggak pernah ngelihat pasien PDP itu kayak apa, saya nggak pernah ngelihat. Cuma ada yang WhatsApp ke saya, ada yang Telegram, ya ada lebih dari 70 orang gitu yang kita bimbing gitu kan. Oke, kamu sekarang dinyatakan positif, oke, begini caranya, begini gitu kan. Kemudian kata ulama, apa kalau saya sih ininya tuh ulama MUI gitu. MUI ngomong apa, ya udah kita taat aja, enak aja, gampang gitu kan. Panas gimana COVID gitu. MUI ngomong apa gitu ya. Ngomongnya begini, ya udah. Kita sih sifatnya pertengahan aja, jangan takut berlebihan juga sama COVID, gitu kan. Takutnya cuma sama dosa, kita sama dosa kagak takut, sama COVID takut, gitu. Ya, itu sama-sama nggak kelihatan tuh, ya nggak. Ya dosa kan nggak kelihatan juga, korupsi, gitu. Nyolong, ya, mata ngelihat yang haram, kan nggak kelihatan siksanya. Itu kita kagak takut, sama COVID aja takut. Artinya begini, kita tuh seimbang gitu loh. Kita berada di pertengahan. Sama COVID jangan terlalu takut, tapi juga jangan terlalu petantang-petenteng. Kenapa nggak petantang-petenteng? Ya, karena MUI ngomong begitu, gitu. Udah sederhana. Terus bagaimana gitu kan tentang konspirasi? Ya, kita coba pelajari, tapi gitu. Ya, udah, gitu ya. Maafin aja semua orang. Oke? Maafin semua orang. Enak kalau udah kita maafin
semua orang. Enak kalau udah dimaafin semua orang. Mudahnya agama Islam, mudahnya agama Islam, kasih sayang Rasulullah kepada umatnya dan disyariatkannya marah karena Allah Ta'ala. Cuma kita kagak ngerti marah karena Allah tuh kayak gimana. Lebih baik kita latihan yang kita bisa dulu, ya. Marah karena Allah tuh serahin ke MUI aja. Bagi teman-teman yang belum subscribe dan baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe. Insya Allah Anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik dari channel ini.